Okay, because this is our very first meeting, karena hari ini adalah hari pertama kita ketemu, teman-teman. Allow me to introduce myself. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. So here I am. My name is Prisky Abimanyu Isnain, and usually my friends call me Prisky. Jadi teman-teman saya biasanya manggilnya Prisky. So feel free to call me Prisky. And my friends usually call me Mr. P too. Jadi biasanya teman-teman saya juga manggilnya Mr. P ya, teman-teman. Karena supaya untuk tidak membingungkan teman-teman dengan nama Rizky. Karena biasanya ada juga yang nggak tahu tulisan nama saya manggilnya Rizky. Dan seperti yang mungkin teman-teman udah tahu, nama Rizky di Indonesia cukup banyak. Dan saya pernah kalau misalkan dipanggil, ada yang manggil Rizky gitu. Saya nyahut tanpa melihat orangnya, ternyata yang dipanggil bukan saya. Dan malunya sampai sekarang, teman-teman. So, to make it easier for you to address me, uh, so just feel free to call me Mr. P, gitu ya. Jadi silakan panggil saya Mr. P, teman-teman. Tapi saya sarankan untuk tidak mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P. Because I assure you that you will not find my face on Google using that keyword gitu ya. Kalau teman-teman nyari di Google foto saya pakai nama Mr. P, nanti yang keluar bukan muka saya, teman-teman. Gitu ya. And then I've been teaching English for around 10 years. Jadi kurang lebih saya ngajar bahasa Inggris sudah 10 tahunan ya sejak lulus SMA, teman-teman. Tapi saya juga masih belajar. So, don't get me wrong. Jadi jangan salah sangka kalau saya udah lama ngajar bukan berarti saya pinter bahasa Inggris. Enggak, teman-teman, saya juga masih belajar. Jadi kalau teman-teman nanti ada kepinginan atau ada pertanyaan apapun, jangan sungkan-sungkan, tanyain aja. Gitu ya. Dan kalau saya nggak bisa, saya nggak mungkin bohong ya. Pasti saya akan sampaikan ke teman-teman. That's interesting. I mean, that's interesting question. So I'll find the answer first. That's my homework, and we will discuss it in the next meeting. Jadi kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena lumayan teman-teman itu ilmu baru juga buat saya, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, teman-teman penasaran tentang apapun, tanyakan aja, oke? Terutama yang nyambung dengan materi kita hari itu, seperti itu. Nah, jadi itu tadi kita kenalan sedikit dengan saya sendiri ya. Nothing interesting actually, teman-teman. Oh ya, mungkin ada satu yang ketinggalan. Jadi saya sendiri, I live in Kampu Inggris, teman-teman. Have you ever heard Kampu Inggris? Maybe some of you have, ya. And some of you haven't. Ada yang udah, ada yang belum mungkin. Nah, Kampu Inggris is a small town in Pare. It's in East Java, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Kediri. Nah, Kampu Inggris itu di salah satu kota kecil di kota Kediri seperti itu, di Kabupaten Kediri maksud saya. Kemudian ya, so I'm from Kampung Inggris Pare, teman-teman. Kemudian ya itu tadi tentang saya, sedikit tentang saya. Sekarang kita akan kenalan dengan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan. Jadi kita nanti untuk 1 bulan ke depan akan belajar yang namanya TOEFL ITP. Nah, sebenarnya TOEFL itu apa sih? Gitu ya, teman-teman. Nah, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing, teman-teman. Karena memang di Indonesia bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa asing. Karena bahasa itu terbagi ke dalam 3, teman-teman. Yang pertama adalah bahasa bahasa ibu atau mother tongue gitu ya. Bahasa ibu kita itu adalah bahasa daerah masing-masing. Jadi misalkan as I'm a Japanese, karena saya orang Jawa ya, jadi saya setiap hari ngobrol dengan keluarga saya atau mungkin dengan teman-teman dekat saya itu biasanya lebih pakainya bahasa Jawa. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga istilah namanya second language. Second language itu adalah bahasa yang mempersatukan kita walaupun kita itu beda daerah. Misalkan teman-teman ada yang dari Aceh misalnya. Dan mungkin teman-teman nggak tahu bahasa Jawa, saya juga nggak tahu bahasa Aceh. Tapi kita tetap bisa saling memahami, saling komunikasi menggunakan bahasa kedua ini. Jadi bisa dibilang bahasa kedua itu adalah bahasa pemersatu atau bahasa nasional kita, yaitu Indonesian atau bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, selain mother tongue sama second language, itu kita nyebutnya foreign language. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di pondok, mungkin yang muslim ya, dan belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu di Indonesia juga salah satu contoh bahasa asing. Sama kayak bahasa Inggris, teman-teman. Dan ada tes di dalam bahasa Inggris itu, ya, namanya TOEFL ini. Jadi TOEFL ini tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Gitu ya. Nah, kenapa kok bahasa asing? Karena di Indonesia bahasa Inggris memang sebagai bahasa asing, bukan bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Nah, untuk TOEFL sendiri itu yang bikin bukan orang Indonesia ya, teman-teman. Jadi jangan salah sangka, TOEFL itu yang bikin namanya lembaganya adalah ITS
atau Educational Testing Service yang ada di New Jersey, Amerika Serikat. Seperti itu. Dan ETS sendiri sudah ada sejak 1964 hingga saat ini. Jadi TOEFL itu juga sudah lama ada gitu teman-teman. Dan sampai sekarang pun masih mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk tesnya sendiri, TOEFL yang I'm sorry guys, yang umum dipakai di Indonesia itu ada dua jenis. Yang pertama ada TOEFL ITP atau Institutional Testing Program, gitu ya. Yang akan kita pelajari nanti, teman-teman. Jadi Institutional Testing Program itu sebenarnya dimaksudkan untuk program tes sesuai institusinya teman-teman. Misalnya, teman-teman, misalnya ya, harusnya teman-teman daftarnya di jurusan kedokteran. Nah, nanti yang dicakup di tesnya itu harusnya itu tentang kedokteran. Misalnya, teman-teman. Tapi kenyataannya campur. Nanti topiknya itu nggak cuma tentang kedokteran. Jadi, semua fakta dicampur jadi satu, akademik gitu ya. Nah, kemudian score range atau rentang nilainya kalau di ITP itu tidak dari nol, teman-teman. Jadi mulainya dari 310. Jadi kalau teman-teman misalnya salah semua, katakanlah itu nilainya 310. Dan kalau teman-teman benar semua, itu nilainya 677. Memang nanggung ya, teman-teman nggak sekalian 700 atau 680 gitu. Tapi memang begitulah penilaian di TOEFL. Seperti itu. Lebih tepatnya TOEFL ITP, teman-teman. Dan untuk yang diteskan atau yang diujikan di TOEFL ITP ini hanya sebatas comprehension atau pemahaman. Jadi teman-teman bisa nggak memahami bahasa Inggris entah itu secara tulisan atau secara lisan. Hanya sebatas memahami ya teman-teman. Jadi comprehension dari kata comprehend artinya memahami. Seperti itu. Nah, sedangkan yang IBT atau kepanjangannya Internet Based Test itu mirip kayak IELTS gitu ya teman-teman. Jadi sekarang pun IELTS diberikannya secara online, secara internet gitu ya. Walaupun teman-teman juga bisa datang ke lokasinya juga seperti itu. Nah untuk TOEFL IBT ini skor range-nya atau rentang nilainya memang dari nol teman-teman. Dan kalau benar semua itu adalah 120 gitu ya. Dan yang diteskan nanti adalah skill dan mastery. Nah skill ini adalah kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Artinya teman-teman kalau ngambil yang IBT itu nanti akan diminta untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalau di ITP tidak, teman-teman. Gitu ya. Teman-teman nanti juga disuruh nulis dalam bahasa Inggris. Intinya suruh meraktekkan gitu, pakai bahasa Inggrisnya langsung gitu. Gitu ya. Kalau di ITP enggak, teman-teman. Kalau di ITP itu hanya sebatas memahami. Makanya di ITP itu enaknya ada strategi cepat mengerjakan yang akan kita pelajari nanti. Ada cara mudahnya gitu ya. Dan juga ada kalau di IBT itu mastery yang diteskan. Mastery itu penguasaan teman-teman penggunaan kosakata. Misalnya teman-teman bisa nggak menggunakan, for example, what I did last time. Misalkan bedanya apologize sama forgive. Artinya apologize meminta maaf, forgive itu memaafkan. Misalkan I apologize for my mistakes. Saya mohon maaf untuk eh, kesalahan saya. Nanti teman-teman ya, I forgive you gitu. Jadi teman-teman memaafkan saya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang akan kita pelajari untuk waktu 1 bulan itu adalah TOEFL yang ITP. Karena ada cara cepat mengerjakan, teman-teman. Nah, di ITP nanti yang diteskan seperti yang saya sampaikan tadi itu hanya sebatas pemahaman teman-teman dalam memahami entah itu tulisan atau percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi ada 3 tahap nanti. Yang pertama, tes listening. Artinya teman-teman diminta untuk mendengarkan dalam bahasa Inggris percakapan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berdasarkan percakapan yang teman-teman dengarkan tadi. Dan di listening ini total pertanyaannya ada 50 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 part. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, listening ini waktunya sangat cepat, teman-teman. Gitu ya, makanya nanti teman-teman harus sering terbiasa latihan supaya membiasakan dengan waktu yang sedikit tersebut, seperti itu. Kemudian setelah listening selesai, teman-teman akan diberikan soal structure yang mana waktunya itu adalah 25 menit maksimal pengerjaan ya. Dan total soalnya itu ada 40 pertanyaan. Nah, structure ini mungkin teman-teman pernah dengar istilah grammar atau tata bahasa. Nah, itu adalah structure ini. Jadi teman-teman dikasih kalimat, disuruh nyari kalimat ini harus diisi apa supaya kalimatnya utuh dan benar. Atau ada juga nanti yang teman-teman disuruh mencari kesalahan di dalam kalimat. Seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir setelah structure itu teman-teman dihadapkan dengan tes reading. Nah, di reading nanti teman-teman diberikan beberapa teks, kemudian satu teks atau setiap teks itu diikuti oleh beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks tersebut.
Nah, sekali lagi di TOEFL ITP tidak diminta untuk speaking. Teman-teman nggak diminta untuk praktek berbicara dan juga tidak diminta untuk praktek menulis. Hanya mengerjakan soal-soal saja. Gitu ya, teman-teman. Makanya ada cara cepat mengerjakan atau strateginya. Nah, kemudian pertemuan kita nanti atau belajar kita nanti itu kita tempuh dalam waktu 1 bulan gitu ya, teman-teman. Nah, karena hari Sabtu Minggu itu kita libur, jadi waktu aktif kita hanya Senin sampai Jumat, artinya 1 minggu kita punya 5 hari ya, teman-teman. Berarti kita punya jatah 20 chapter atau 20 meeting, 20 pertemuan gitu ya, teman-teman. Yang mana dari ke-20 pun itu nanti tersita untuk ujian dari lembaga. Dan ujian ini saya tekankan di awal ya teman-teman. Ujian ini saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan adalah lembaga. Jadi nanti yang memberikan sertifikat atau laporan belajar gitu ya. Dan apapun itu tentang tes itu adalah lembaga. Nah, tugas saya menemani teman-teman belajar di hari pertama sampai hari ke-19. Gitu ya. Nah, di hari pertama sampai hari ke-10 kita nanti akan fokus dulu dari structure. Oke, teman-teman. Nah, structure ini sudah saya sederhanakan. Jadi saya pakai materi saya sendiri, bukan yang dari lembaga ya, teman-teman. Jadi yang harusnya kalau dari lembaga itu kan bukunya Longman namanya, teman-teman. Nah, buku Longman itu kalau lengkap, kan kalau yang diberikan ke teman-teman itu yang sudah di split atau yang sudah dipotong gitu, teman-teman. Nah, itu cuman sedikit. Tapi kalau lengkap itu ada 60 chapter. Yang mana kalau sekarang yang saya rasakan ketika saya tes itu sudah tidak relevan. Banyak bab yang redundant atau yang tidak perlu teman-teman pelajari karena tidak keluar lagi, teman-teman. Atau bisa dibilang gini, structure itu yang sekarang itu lebih mudah daripada structure yang dulu. Karena buku Longman itu tahunnya 2003, teman-teman. Sedangkan TOEFL itu setiap tahun itu mengalami perubahan. Contoh tahun 2023 kemarin, listeningnya itu tidak ada soalnya, teman-teman. Jadi cuma pilihan A, B, C, D-nya saja. Tapi sekarang di tahun 2024 di listening itu dipermudah yaitu soalnya ditulis. Jadi teman-teman tidak harus mendengarkan soalnya apa, tapi bisa langsung dibaca soalnya apa untuk menjawab pilihan A, B, C, D-nya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ada perubahan juga. Dan di structure ini menurut saya lebih mudah dibandingkan yang dulu, teman-teman. Dari segi vocab dan juga dari bab grammarnya. Makanya saya sederhanakan. Nah, ini nanti saya urutkan juga. Jadi kalau teman-teman nanti ada satu pertemuan saja yang absen, misalnya ya teman-teman, teman-teman absen di hari ketiga, tiba-tiba ikut hari keempat, pasti teman-teman nanti bingung. Maka saya sarankan teman-teman ikuti alur yang sudah saya buat. Misalkan teman-teman, Sir, saya di hari ketiga nggak bisa hadir. Nggak apa-apa, kita ada rekaman. Jadi teman-teman nanti masih bisa mengikuti belajar lewat rekaman gitu ya. Tapi tidak disarankan karena beda teman-teman. Ketika teman-teman belajar dari rekaman saja dan juga teman-teman belajar ketemu seperti ini atau ikut live-nya itu hasilnya akan berbeda seperti itu. Nah, sekali lagi struktur ini nanti bisa teman-teman lihat di rekaman gitu ya. Ada 10 chapter yang akan kita bahas. Dan ini saya urutkan teman-teman. Dari yang paling sederhana dan paling penting ke belakang ini semakin sulit tapi semakin tidak penting teman-teman. Gitu ya. Berikutnya, hari ke-11 sampai hari ke-13 kita akan fokus asah latihan listening, teman-teman. Jadi kita akan lebih fokus, kalau listening itu sebenarnya teorinya nggak akan ada habisnya, teman-teman. Karena masalahnya di vocab, dan bahasa Inggris itu vocab atau kosakata, there are plenty of it. Jadi ada banyak sekali vocabulary dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman harus belajar itu, teman-teman tidak akan tes-tes. Sedangkan saya tahu teman-teman membutuhkan sertifikat TOEFL ini untuk persyaratan sesuatu, entah itu beasiswa, entah itu daftar kuliah atau kelulusan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi intinya butuh cepat gitu, teman-teman. Jadi saya carikan cara cepat, yaitu latihan bahas, gitu ya. Kemudian setelah listening ini nanti kita akan lanjut bab ke belajar reading. Nah, reading ini harusnya kan ada 6 chapter, teman-teman. Chapter 14 sampai chapter 19, ini pun sudah saya sederhanakan. Saya menemukan cara dan sudah saya buktikan ketika tes, teman-teman. Jadi setiap bulan ini saya tes, teman-teman. Gitu ya. Nanti di akhir saya akan spill. Kenapa kok setiap bulan itu saya bisa beberapa kali tes. Gitu ya. Makanya teman-teman stay tune. Tetap, kalau saran saya tetap hadir aja. Karena ada informasi yang kadang tidak saya ikutkan di rekaman. Seperti itu. Karena sedikit sensitif gitu teman-teman informasinya. Gitu ya. Intinya buat teman-teman yang selalu hadir di live itu pasti dapat informasi yang lebih juga.
Gitu ya, sekali lagi di reading ini nanti yang harusnya 6 pertemuan itu bisa kita persingkat. Nah, teman-teman nanti supaya punya waktu sisa untuk latihan dan teman-teman sudah saya sediakan latihan soal yang sudah saya miripkan dengan kisi-kisi tes yang dari lembaga. Gitu ya. Nanti saya kirimkan di grup teman-teman sebelum hari H tes atau ketika program kita sudah selesai lebih awal. Gitu ya. Nah, kemudian rules di kelas sebenarnya bukan rules ya, teman-teman, tapi lebih mungkin ke teknis. Jadi di kelas itu kita bagaimana aturannya atau tata caranya kita di kelas atau belajarnya itu bagaimana. Nah, yang pertama, saya ingin membahas attendance check, teman-teman, atau daftar hadir. Nah, daftar hadir ini tidak dilakukan teman-teman setiap hari. Jadi teman-teman cukup isi daftar hadir di hari pertama saja. Nah, untuk sisanya nanti itu akan saya isi sendiri atau saya cek sendiri melalui data yang sudah teman-teman isi di hari pertama, gitu ya. Dan sebenarnya itu nggak ada hubungan dengan ujian karena banyak yang kira kalau misalkan ada absen nggak bisa ikut ujian. Enggak, teman-teman. Misalkan teman-teman absen pun masih tetap akan ada dapat ujian gitu ya. Cuman bedanya ketika teman-teman nanti selalu hadir di live alias ikut attendance, ikut kehadiran gitu ya. Dan itu full perfect attendance, otomatis teman-teman nanti akan saya beri reward atau apa ya hadiah gitu teman-teman. Yaitu berupa pembahasan, video pembahasan untuk tes yang dari lembaga. Nah, itu memang antusias saya sendiri supaya teman-teman nanti bisa tahu yang mana jawaban saya yang keliru dan kira-kira kalau keliru benernya apa dan kenapa supaya bisa untuk apa ya evaluasi gitu teman-teman, evaluasi hasil pembelajaran seperti itu. Tapi sekali lagi itu hanya reward untuk yang selalu hadir gitu ya teman-teman di live. Dan kalau misalkan teman-teman selesai kadang nggak bisa hadir, eh, sebenarnya teman-teman bisa mengakali kehadiran dengan ikut aja. Nanti teman-teman sambi nggak apa-apa gitu ya karena saya pun juga nggak tahu teman-teman misalkan pay attention or not atau teman-teman sedang sambil nyambi nyapu atau lain-lain saya nggak tahu gitu kan karena memang sengaja kamera saya matikan supaya teman-teman fokus terhadap materi yang saya berikan bukan fokus terhadap misalkan oh ini ada yang cakep nih karena dulu ada teman saya yang pengen ikut gitu ya teman-teman terus saya ya udah kamu ikut aja. Saya masukkan malah bukannya belajar materi malah ngeliatin yang cakep-cakep gitu. Jadi kan bukan ke materi dan saya mulai saat itu kepikiran, oh kayaknya memang harus dimatikan aja biar fokus ke materi seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, teman-teman. Selama ini saya harus matikan kameranya. Ada alasan lain juga gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan tidak perlu menunggu saya berhenti ngomong karena takutnya nanti teman-teman lupa tadi mau tanya apa. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa pakai fitur raise hand. Kalau misalkan fitur unmute-nya saya matikan ya teman-teman, alias teman-teman nggak bisa unmute misalnya. Nah nanti bisa pakai fitur raise hand dulu supaya nanti saya persilahkan untuk unmute. Nanti silahkan disampaikan pertanyaannya apa. Atau ditulis di chat juga nggak apa-apa teman-teman. Nah kalau sudah teman-teman tulis nanti saya akan hentikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau pertanyaan teman-teman itu masih nyambung dengan materi hari itu gitu ya. Kalau pertanyaan teman-teman melebar, kan saya yakin pasti teman-teman ada yang pernah kursus TOEFL juga di tempat lain mungkin, atau sebelumnya juga pernah belajar TOEFL dan materinya mungkin eh, yang sulit pengen teman-teman tanyakan itu belum yang dibahas. Nah, bersabar ya teman-teman, itu nanti tetap pasti akan dibahas di waktunya, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau pertanyaan teman-teman maksudnya nggak nyambung dengan materi hari itu, pasti saya sampaikan itu akan kita bahas di hari kesekian, misalnya gitu. Nah, tujuan saya simple supaya teman-teman terutama yang benar-benar dari nol itu bisa fokus dengan materi yang diberikan. Jadi nggak melebar kemana-mana gitu teman-teman. Jadi fokus dulu yang diberikan seperti itu, gitu ya. Kemudian yang paling terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri yaitu vocab atau kosakata. Jadi apa ya? Yang paling penting di TOEFL ini teman-teman itu adalah penguasaan vocab teman-teman. Semakin banyak kosakata teman-teman dalam bahasa Inggris, semakin mudah teman-teman mengerjakan soalnya, gitu ya. Dan kalau teman-teman nanti dapat vocab baru dan pasti dapat vocab baru teman-teman karena TOEFL ini termasuk ke dalam akademik gitu ya. Yang mana akademik itu bahasa Inggris bukan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang kita pakai di kehidupan formal dalam dalam suasana formal misalnya di perkuliahan misalnya di video dokumenter dan lain-lain
Seperti itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen konsultasi tentang catatan vocab teman-teman, nanti bisa dikirimkan ke saya lewat Japri ya. Karena kalau di grup takutnya nanti mengganggu teman-teman yang lain yang mungkin eh, apa ya, biar HP-nya nggak terlalu bunyi-bunyi gitu, teman-teman. Jadi di Japri aja, nanti saya koreksi. Misalkan ada yang meleset atau keliru, nanti saya benarkan. Kalau misalkan ada yang nggak tahu, nanti saya isi. Nanti saya kembalikan ke yang konsultasi tadi. Jadi jangan sungkan-sungkan, saya pun juga masih belajar. Kalau saya dapat vocab baru dari teman-teman, pasti juga saya catat di catatan vocab saya. Gitu ya, teman-teman. Jadi sambil ngajar pun saya di sebelah saya ini ada buku sama bolpen. Jaga-jaga kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang vocab baru seperti itu. Nah, kemudian monitor belajar. Nah, jadi di luar kelas itu saya pun juga menyediakan layanan kalau teman-teman pengen tanya jawab. Jadi feel free kalau teman-teman ada pertanyaan apapun di luar kelas, jangan sungkan-sungkan. Gitu ya, tanyain aja. Entah itu dari sumber yang saya berikan ataupun teman-teman punya sumber sendiri yang masih nyambung dengan bab yang sudah kita bahas, nggak apa-apa. Supaya ketika saya menjelaskan teman-teman ngeh gitu atau dapat gitu ya. Tapi kalau bab yang belum saya sampaikan, terus teman-teman bertanya tentang soal yang mengandung bab yang belum kita bahas, pasti saya juga menjelaskannya pun bingung karena pengantarnya belum ada gitu teman-teman. Belum kita bahas topiknya gitu ya. Nah, makanya pun di luar kelas saya mau menyediakan teman-teman latihan-latihan soal untuk menunjang belajar teman-teman di waktu luang. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apapun, silahkan japri aja, jangan sungkan-sungkan. Nanti saya bantu lewat japri, gitu ya. Nomor saya yang ada di layar ini, atau saya yang biasanya nge-share link di grup. Itu link kelas itu yang nge-share saya, teman-teman. Seperti itu. Dan nanti setelah kelas pun pasti ada rekaman gitu ya. Yang ngirim juga saya, teman-teman. Jadi link untuk teman-teman pengen belajar lagi atau mereview kembali videonya lewat rekaman, itu nanti saya akan share linknya. Oke. Nah, itu tadi kenalan sedikit dengan TOEFL, teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi hari pertama tentang kalimat atau sentence, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya, so far so good. Oke deh. Oh sebentar, di chat sementara ini belum ada. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan berarti aman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita hari pertama, teman-teman. Sekali lagi ya, materi kita hari pertama ini adalah materi yang paling penting walaupun paling sederhana. Gitu ya, karena secara konsep materi kita hari ini sama dengan bahasa Inggris. Mungkin ada sedikit perbedaan tapi sebagian besar sama gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sentence atau kalimat. Nah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kalimat sama. Urutannya yaitu subjek dulu baru predikat. Atau kalimat itu atau sentence itu wajib memiliki dua susunan ini, teman-teman. Gitu ya, subjek dulu baru predikat. Nah, pengertian subjek itu apa sih? Subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan topik pembicaraan atau yang pengen kita gibahin, yang pengen kita angkat jadi bahan pembicaraan itu siapa atau apa. Itu namanya subjek, teman-teman. Jadi subjek itu bukan pelaku ya, karena banyak sekali yang menganggap subjek itu pelaku. Padahal tidak selalu. Kalau di kalimatnya itu pasif, subjek itu justru korban, teman-teman, bukan pelaku. Gitu ya. Nah, kemudian predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin misalkan saya baru ketemu teman-teman, terus saya cerita ke teman-teman, Pak Wawan. Nah, misalkan saya hanya menyebutkan itu ke teman-teman, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu bertanya, ada apa Sir dengan Pak Wawan? Nah, ada apa dengan eh, kata benda atau subjeknya tadi, itulah yang disebut dengan predikat. Contohnya, Pak Wawan kemarin menikah lagi. Pak Wawan menikah. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, teman-teman. Ini Pak Wawan yang lain, selain teman-teman gitu. Kalau misalkan ada nama yang sama. Jadi saya random aja nyebut nama orang gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Jadi Pak Wawan kemarin menikah lagi. Nah, itu kan kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Karena ada predikat yaitu menikah. Pak Wawan menikah. Nah, itu kan bisa dipahami gitu ya. Makanya bisa dibilang kalimat itu lengkap. Harus ada minimal dua ini. Subjek dulu baru predikat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenali di dalam soal TOEFL kalau itu subjeknya, kalau itu predikatnya, bagaimana? Nah, teman-teman harus tahu subjek itu dibuatnya karena pengertiannya tadi kan apa atau siapa gitu ya, teman-teman. Subjek itu dibuatnya dari kata benda.
Entah kata benda itu kata benda manusia, ataupun kata benda yang selain manusia. Entah kata benda itu benda yang hidup atau benda yang mati. Entah benda itu yang bisa dilihat atau benda itu tidak bisa dilihat. Gitu ya. Ataupun apakah benda itu bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Karena benda itu banyak sekali, teman-teman. Intinya yang semua yang diciptakan Tuhan, itu semuanya adalah benda. Contoh di layar yang saya berikan ke teman-teman adalah bird, burung, water, air, buildings, bangunan-bangunan. Nah, kalau kata benda itu ditambahi akhiran s atau is, maka kata benda itu menjadi banyak, teman-teman. Jadi caranya menjamakkan atau membanyakkan benda dalam bahasa Inggris itu kata bendanya ditambahkan s. Gitu ya. Kemudian river, sungai. Kalau kita mau bilang sungai-sungai ya rivers. Seperti itu. Forest, hutan. Atmosphere, atmosfer. Nah, tapi beberapa kata benda itu juga tidak bisa dikasih, nggak bisa dijamakkan ya, karena tidak bisa dihitung, teman-teman. Contohnya, atmosfer ini. Kalau kita cek di kamus, atmosfer itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Atau kita cek dulu ya, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen ngecek, nanti saya kirimkan juga linknya. Jadi teman-teman bisa pergi ke www.ldoceonline.com. Nanti saya kirimkan juga, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Nah, misalkan kita cari atmosfer, takutnya saya salah gitu ya. Ternyata atmosfer bisa dihitung misalnya. Nah, ternyata ada pengertian atmosfer itu yang bisa dihitung, teman-teman. Nah, atmosfer yang bisa dihitung itu artinya adalah the feeling that an event or place gives you. Kalau diartikan, perasaan atau suasana yang sebuah kejadian atau sebuah peristiwa berikan pada kita, pada kalian. Nah, itu jadi atmosfer di sini maksudnya suasana, bukan atmosfer yang di langit gitu ya. Sedangkan atmosfer yang, oh berarti gini teman-teman, atmosfer yang di langit itu ternyata dia bisa dihitung, maaf ya, ternyata dia bisa dihitung. Jadi the mixture of gases, jadi campuran dari gas-gas yang mengelilingi sebuah planet, itu bisa dihitung. Nah, atmosfer yang tidak bisa dihitung, itu yang artinya jika sebuah tempat atau kejadian itu memiliki sebuah atmosfer, maka kejadian itu adalah menarik. Jadi kejadian yang menarik itu kata benda atmosfer yang tidak bisa dihitung. Memang dalam bahasa Inggris ini teman-teman harus siap-siap. Kadang satu kata artinya banyak sekali. Gitu ya, tergantung konteksnya. Artinya kata itu apa. Gitu ya, teman-teman. Contohnya atmosfer ini. Gitu, oke. Nah, kita kembali lagi ke PPT tadi. Tapi mungkin sekali lagi ada beberapa kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya air, udara gitu ya. Udara itu nggak bisa dihitung teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan ditambahkan s karena nggak bisa kita bilang sebuah udara, dua buah udara dan lain-lain. Kemudian berikutnya contoh kata benda lagi ada classroom, ruangan kelas. Jadi bangunan itu juga termasuk kata benda. Bahkan di sekitar teman-teman, kalau teman-teman melihat apapun di sekitar teman-teman, itu semuanya adalah kata benda. Kita sendiri pun juga kata benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekali lagi, kata benda itu semua yang diciptakan Tuhan. Itu kata benda, teman-teman. Oke? Nah, selain kata benda, yang bisa jadi subjek itu adalah kata ganti. Atau istilahnya kalau di buku grammar itu pronoun. Nah, kenapa dinamakan kata ganti? Karena kelas kata ini menggantikan kata benda. Gitu ya. Misalkan gini, teman-teman. Coba teman-teman dengarkan kalimat yang saya, atau informasi yang saya sampaikan. Kira-kira enak atau tidak didengar, teman-teman. Pak Wawan adalah teman baik saya. Pak Wawan memiliki 5 orang anak. Anak Pak Wawan yang pertama adalah perempuan. Sisanya, sisa anak Pak Wawan itu adalah eh, cewek gitu ya. Sorry, cowok. Tadi kan cewek ya teman-teman. Sekarang cowok. Pak Wawan merupakan seorang ayah yang rajin. Nah, kira-kira enak nggak teman-teman didengar? Kalau misalkan nggak enak, kira-kira gara-gara apa? Atau teman-teman saya berikan pembanding ya. Pembanding kedua adalah seperti ini, teman-teman. Pak Wawan adalah teman baik saya. Dia memiliki 5 orang anak. Anaknya yang pertama adalah eh, cewek. Sisanya atau sisa anaknya itu cowok. Nah, kira-kira enak yang pertama atau enak yang kedua, teman-teman? Yang kedua, betul, Mas. Jadi
Alasan ada kata ganti itu supaya tidak ada pengulangan-pengulangan informasi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi itulah fungsi dari kata ganti. Kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan kata benda di dalam kalimat supaya tidak ada diulang-ulang, namanya itu tidak diulang-ulang seperti itu. Atau kata bendanya itu supaya nggak diulang-ulang, kalau didengarkan juga nggak enak kalau diulang-ulang gitu ya, panjang dan nggak enak gitu teman-teman. Nah, makanya diciptakanlah yang namanya kata ganti. Contohnya ada dia. Dia itu dalam bahasa Inggris ada tiga, teman-teman. Ada he, ada she, ada it. Bedanya kalau he itu dia laki-laki. Kalau she, dia perempuan. Kalau it, dia yang kita nggak tahu perempuan atau laki-lakinya. Contohnya bolpen, teman-teman. Bolpen itu kan nggak tahu ya kita, bolpen itu nggak pakai rok, nggak pakai lipstick. Dia juga apa ya, suaranya juga nggak ada bedanya yang cowok sama yang cewek gitu ya. Jadi karena kita nggak tahu cewek cowoknya, jumlahnya satu, kita pakainya it. Oke? Jadi kalau teman-teman ada mungkin punya temen yang nggak tahu ini cewek apa cowok, itu panggilannya it gitu ya teman-teman. Bercanda teman-teman. Kemudian berikutnya ada they, itu artinya mereka. Jadi kalau kata benda itu banyak, dan itu kita ngomongin orang ketiga, teman. Orang ketiga itu misalkan gini, saya karena yang ngomong berarti saya orang pertama, teman-teman. Dan teman-teman adalah yang mendengarkan atau audiens itu adalah orang kedua. Sedangkan orang ketiga itu orang yang bukan yang ngomong, orang yang bukan yang mendengarkan. Intinya tidak terlibat dalam percakapan secara langsung. Gitu ya. Biasanya dia yang dibahas gitu, teman-teman. Nah, itu adalah yang disebut dengan orang ketiga. Oke? Nah, makanya they artinya mereka. Sama kayak kita bilang mereka loh eh, bolos sekolah misalkan teman-teman. Mereka bolos sekolah. Nah, berarti sih yang bolos sekolah bukan saya dan teman-teman, tapi mereka orang lain gitu. Nah, itu yang disebut dengan orang ketiga, teman-teman. Gitu ya. Kita juga bisa pakai those. Those itu juga bisa jadi kata ganti, teman-teman. Artinya mereka juga bisa diartikan, mereka juga bisa, maksud saya gitu ya. Once itu juga bisa diartikan mereka. Others artinya yang lain-lain. Jadi kalau teman-teman menemukan other kok ditambahkan s, nah itu adalah kata ganti yang mana dia bisa jadi subjek. Kalau tempatnya di sebelumnya predikat. Karena subjek itu urutannya subjek dulu baru predikat, teman-teman. Sama kayak bahasa Indonesia juga sama. Saya men, saya mencintaimu. Bahasa Inggrisnya I love you, ya kan? Jadi urutannya I dulu itu subjeknya atau yang kita ceritakan. Jadi kalau saya bilang saya mencintaimu, itu saya menceritakan tentang diri saya sendiri, teman-teman. Ada apa dengan saya mencintai kamu seperti itu. Nah, itu predikatnya mencintai seperti itu. Gitu ya. Jadi urutannya sama. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenali predikat? Tadi kan kita sudah belajar cara mengenali subjek sama cara mengenali subjek yang mana dia dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda dan kata ganti, di sebelumnya predikat fix itu kemungkinan adalah subjek. Oke. Nah, sekarang predikat itu dibuatnya dari kelas kata apa? Predikat itu dalam bahasa Inggris udah fix, teman-teman. Ini nggak bisa diganggu gugat ya. Harus dibuat dari kelas kata yang namanya kata kerja. Atau kalau di buku grammar kita nyebutnya verb. Oke. Kata kerja itu adalah apapun yang dialami atau apapun yang dilakukan oleh kata benda. Misal ya, teman-teman kita punya kata benda burung. Pertanyaan saya ke teman-teman, burung itu ngapain, teman-teman? Burung itu kerjaannya ngapain? Atau apa yang dilakukan oleh burung? Jangan takut salah ya. Teman-teman jangan takut salah. Boleh berkreasi, salah nggak apa-apa, kita belajar. Jadi Terbang. terbang, betul, satu. Ada yang tahu bahasa Inggris terbang? Lari.